Korkom Komisi 2 DPRD Provinsi Sulawesi Tengah temui pihak Bapenda Provinsi Jabar, konsultasi terkait strategi optimalisasi pengelolaan pendapatan daerah. Bandung, Jawa Barat, Komisi 2 DPRD Provinsi Sulawesi Tengah melakukan kunjungan koordinasi dan komunikasi antara daerah pada Badan Pendapatan Daerah Bapenda Provinsi Jawa Barat. Kegiatan tersebut dilaksanakan di ruang aula lantai 2 Gedung Bapenda Provinsi Jawa Barat, Kamis 9 Maret 2023. Rombongan koordinasi dan komunikasi Komisi 2 DPRD Provinsi Sulawesi Tengah dipimpin langsung Ketua Komisi 2 DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Yus Mangun SE, dan beberapa anggota Komisi 2, yakni M. Nur, DG Rahmatu, Irianto Malinggong, Suryanto, Muhammad Tahir Haji Siri, Faizal Alatas, Musli, Siti Halima Ladwali, dan Rosmini Abatilupu, serta pada kesempatan ini juga dihadiri langsung Wakil Ketua 1 DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Haji Muhammad Arus Abdul Karim. Rombongan diterima oleh Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Bapenda Provinsi Jawa Barat, Mukti Subagja SE MSI, bersama Kepala Bidang Analis Keuangan Pusat dan Daerah Bapenda Provinsi Jawa Barat, Arif Widianto, serta dihadiri oleh pimpinan Grup Divisi Hubungan Kelembagaan Bank Jabar atau BCB, Megi Nurdayanti Sari, pihak PT Bank Sulteng, Dinas Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah, serta tenaga ahli Wakil Ketua 1 DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Sakir Muhammad. Pada kesempatan tersebut, Yus Mangun terlebih dahulu menyampaikan daripada maksud dan tujuan kunjungan tersebut, yakni terkait masalah Raperda yang saat ini sedang digodok terkait dengan perubahan status perbankan daerah dan pemenuhan cakupan modal, dan juga terkait pengelolaan pajak kendaraan bermotor. PAD saat ini sedang berjalan di tahun 2023 sebesar 4,7 triliun yang didominasi dari pajak kendaraan bermotor sebesar 1,1 triliun dan pajak-pajak lainnya termaksud pajak rokok. Pada kesempatan tersebut, Suryanto juga menyampaikan terkait dengan masalah sanksi yang diberikan kepada pihak Bank Daerah Sulawesi Tengah yang mengharuskan mencapai cakupan modal sebesar 300 miliar selama 3 tahun ke depan. Tentu hal tersebut sangat membebankan PAD Provinsi Sulawesi Tengah, sehingga dari itu Suryanto mengharapkan agar Asosiasi Bank Daerah Indonesia dapat menjalin hubungan kerjasama antara seluruh bank daerah yang ada di Indonesia, termaksud Bank Sulawesi Tengah, sehingga kedepannya Bank Daerah Sulawesi Tengah dapat juga mengalami peningkatan dalam hal pengelolaan keuangan daerah sebagai mitra kerja dan juga sebagai penanggung jawab pengelola keuangan daerah. Sedangkan M. Nur, DG Rahmatu menyampaikan bahwa strategi dan metode yang digunakan oleh pemerintah daerah Jawa Barat terkait penarikan pajak kendaraan karena begitu antusiasnya masyarakat di Jawa Barat dalam pemenuhan kewajiban bayar pajak, serta menanyakan terkait metode kelompok usaha bersama dari Asosiasi Bank Daerah se-Indonesia, dalam hal ini Bank Jawa Barat BCB sebagai koordinator Bank Daerah se-Indonesia terkait dalam hal mendorong penyertaan modal karena berdasarkan peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2017 terkait pengelolaan bank daerah harus berubah status dari Persero menjadi Perseroda. Namun hal tersebut bisa dilakukan apabila daerah memiliki cakupan modal saham sebesar 51%. Sedangkan menurut Produk Hukum Daerah atau PHD, Jakarta yang selaku kiblat produk hukum daerah mengatakan bahwa tidak akan memberikan persetujuan penyertaan modal apabila tidak ada perda tentang perubahan status tersebut. Sedangkan Irianto Malinggong menyampaikan terkait masalah penarikan pajak daerah terhadap kendaraan-kendaraan dari daerah lain yang beroperasi yang cukup lama di wilayah Sulawesi Tengah. Dalam hal ini pada area perusahaan tambang yang ada wilayah Sulawesi Tengah saat ini. Karena selama ini mereka membayar pajak kendaraan itu pada daerah lain dikarenakan menggunakan kendaraan dari luar Sulawesi Tengah. Maka regulasi itu yang harus diubah sehingga kedepannya pembayaran pajak kendaraan tersebut masuk ke wilayah Sulawesi Tengah. Maka dalam hal ini pihak Bapenda Provinsi Jawa Barat menyampaikan bahwa yang disampaikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah Jawa Barat, Mukti Subagja,
menyampaikan bahwa berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Nomor 3 Tahun 2022 yang mengharuskan seluruh daerah di Indonesia harus segera merevisi peraturan daerah sebelumnya tentang Perda Pajak Daerah dan Pajak Retribusi Daerah direvisi menjadi satu regulasi dan hal tersebut mulai diberlakukan pada bulan Januari tahun 2024 mendatang. Selain itu, Mukti Subakti juga menyampaikan bahwa strategi yang dilakukan oleh pemerintah daerah Jawa Barat, dalam hal ini Bapenda Provinsi Jawa Barat, dalam hal strategi penarikan pajak serta pengelolaan, yakni dengan menggunakan aplikasi digitalisasi yang dinamai SmartTax, yaitu pengelola cerdas pendapatan berbasis digital dalam membangun big data, pendapatan melalui layanan non-tunai, integritas data, dan edukasi masyarakat. Penggunaan aplikasi digital SmartTax tersebut dibagi ke dalam 6 kelompok, yakni Tax Awareness, New Sambara, New Sipandu, Tax Center, Tax Appreciation, dan Tax Data Integritas. Selain itu, beliau juga menyampaikan bahwa target pemerintah daerah Jawa Barat untuk penarikan pajak dari sumber air permukaan yang di tahun sebelumnya sebesar 10 miliar, maka di tahun 2023 saat ini menargetkan sebesar 102 miliar. Begitupun dengan penarikan pajak dari sumber pajak rokok yang saat ini sudah mencapai 4 triliun, seiring dengan pertumbuhan dan bertambahnya jumlah penduduk yang ada. Sedangkan menurut pimpinan Grup Divisi Hubungan Kelembagaan Bank Jabar (BCB), Megi Nurdayani Sari menyampaikan bahwa terkait status perubahan bank daerah dari Persero menjadi Perseroda serta pemenuhan cakupan modal, diharuskan bank daerah yang berdasarkan pada regulasi yang dikeluarkan oleh OJK, diharuskan bank daerah mempunyai modal inti 2 triliun. Selain itu, Megi Nurdayani Sari juga menyampaikan bahwa bank daerah seharusnya terlibat secara full dalam hal pengelolaan keuangan daerah, serta memperluas agen-agen ke daerah serta diharuskan terintegrasi dengan pemerintah daerah melalui sistem aplikasi core banking sehingga lebih memudahkan dalam pengelolaan keuangan daerah, baik itu keuangan dari sumber pajak kendaraan dan lain-lain. Dan selalu koordinator pengelolaan bank daerah, Bank Jawa Barat (BJB) yang memiliki pendapatan sebesar 31 triliun per tahun, maka melalui kelompok asosiasi perbankan daerah di seluruh wilayah Indonesia, maka dalam hal ini Bank BJB siap membantu dalam hal pemajuan bank-bank daerah lainnya, termaksud Bank Daerah Sulawesi Tengah. Dan diakhiri kegiatan dilakukan penyerahan cenderamata dari Komisi 2 DPRD Provinsi Sulawesi Tengah kepada pihak Bapenda Provinsi Jawa Barat, dan begitupun sebaliknya, serta melakukan sesi foto bersama. Dari Kota Palu, tim Sultan TV melaporkan.